Mau tumbuh itu. Mau tumbuh. Mau tumbuh itu adalah ada minat, ada niat, ya kan? Ada minat, ada keinginan. Jadi aktif. Seorang yang proaktif. Tapi kalau pasif, pasti dia diam di tempat saja. Tidak ada fokusnya. Secara begini, manusia itu berencana, usahakan. Tapi yang memberi pertumbuhan, yang memberi peluang untuk bertumbuh yang sejati itu adalah alam. Manusia berencana, tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Kita boleh berjuang, kita boleh berkarya, boleh berencana, tapi yang menentukan adalah Tuhan. Yang bertumbuh. Bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara jasmani. Yang kemarin kelas 9, 8, 7 mungkin timbangan berat badannya masih 25 kilo, tapi sekarang sudah mencapai 30 kilo. Itu artinya bertumbuh secara jasmani. Kemudian bentuk postur badan, tinggi badan, yang dulunya dia hanya 40 cm, sekarang sudah bisa mencapai 50 tinggi badannya. Ya. Demikian juga yang lainnya, misalnya dia dulunya masih cengeng ya, sekarang sudah di kelas 10 berkurang cengengnya. Tapi kalau masih sifat cengengnya dari kelas 7, 8, 9 itu bukan bertumbuh. Jadi yang masih itu saja, atau belum ada perubahan. Itu bertumbuh secara rohani juga. Rajin berdoa, ya kan? Kemudian rajin sembahyang, rajin bersekutuan mudah-mudahan dia setelah minggu kan,
Ini jadi sekolah minggu. Dulu ada pun sekolah minggu. Ada. Jadi bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara jasmani itu mesti imbang. Mesti imbang, minimal imbang ya. Tapi kalau boleh, yang lebih banyak, lebih tinggi adalah bertumbuh secara rohani. Nah itu dia. Bertumbuh secara rohani. Misalnya persentasenya bertumbuh secara rohani 75, bertumbuh secara jasmani 25. Tapi jangan pula sebaliknya. Bertumbuh secara rohani 25, bertumbuh secara jasmani 25. Takut jadinya kan? Takut. Kemudian semakin berhikmat. Berhikmat itu orang yang berakal. 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 Misalnya di meja ini ada barang-barang benda-benda berantakan, tidak tersusun. Tapi karena peserta didik itu berakal, dia susun dengan rapi, diperbaiki. Iya. Itu berakal. Berhikmat. Berhikmat ini biasa timbul dari ide sendiri. Diberitahu oleh orang lain. Yep. Ada inisiatif. Iya. Ya, ada kreatif. Iya. Boleh berhikmat. Tapi kalau mengikuti kata harap buah. Wah, takwa. Iya, itu saja. Jadi itu bentuk berhikmatnya. Memikirkan sesuatu yang belum orang pikirkan, atau menggerakkan sesuatu yang orang belum gerakkan, atau memberitahu kepada orang yang belum pernah tahu. Itu berhikmat. Itu akal ya. Misalnya kalian mau pergi sekolah, karena pas tiba-tiba ada mau berangkat, lalu sepeda motornya kurang angin. Karena situasi itu berakal, berarti saya datang ke sekolah. Saya tunggulah tempat yang tidak boncengan. Misalnya ada temannya yang dari Parupas, kemudian ini orang sebati misalnya. Sebati. Tunggulah temannya yang dari Parupas ya. Bisa 1 orang, 2 orang kan. Ketika lewat temannya yang dari Parupas itu di stop. Bintang numpang itu pun berakal, berhikmat. Tapi kalau orang nggak berakal, melihat merasakan bahwa dia ada halangan ban motornya kurang angin atau bocor, lalu dia sampai tidak sekolah. Artinya orang tersebut, peserta atau peserta didik, siswa tersebut tidak berakal. Dimohon Tuhan menginginkan kita itu berakal, bertumbuh dan berakal atau berhikmat. Nanti kalian pelajari buka di Amsal pasal 1 ayat 4 itu. Hikmat, kecerdasan, kepintaran itu sumbernya dari Tuhan. Tapi kalau hikmat akal dari manusia terus terbatas. Betul tak? Akal manusia terbatas. Betul, karena manusia itu dikatakan tidak sempurna, ada yang bermanfaat. Tapi kalau Tuhan akalnya itu tidak terbatas. Sempurna adanya. Makanya kita mengenalkan sumber akal, sumber hikmat itu yang daripada Tuhan. Nanti kalau kita dari Amsal pasal 1 ayat 4, kecerdasan, kepintaran ya, itu ada sumbernya dari mana. Oke. Bertumbuh dan semakin berhikmat ya. Kita berkisar ke itu yang pertama tadi ya. Ini judul yang pertama nih. Mungkin ada kata-kata atau hikmat di sini ditulis ya. Ini pembelajaran ya. Siapa tahu nanti muncul keulangannya. 1 Samuel 3:28 nanti kalian buka baca di rumah. Di sini tidak cukup waktu. Tidak ini? Bisa dibaca? Bisa dibaca?
materi ini anak-anak diharapkan untuk dapat menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional. Kematangan emosional ini maksudnya kesadaran diri. Kematangan emosional ini artinya kesadaran di diri. Artinya kalau dia misalnya tidak diberikan jajan, bagaimana dia sadar? Sadar dengan sabar ya, beriringan ya. Sabar artinya kali ini saya tidak dikasih orang tua, tapi besok dikasih. Itu artinya kematangan emosional. Tapi kalau orang tidak matang dalam emosi, nanti kenapa nggak kasih satu? Nanti saya nggak mau kerja. Nah itu orang atau pabrik yang menunjukkan belum matang dalam emosional. Itu menyebutkan minimal 3 hal yang menunjukkan kematangan. Ya, kematangan itu pertama tidak cengeng. Kematangan berarti kan tidak cengeng lagi. Masa kawannya ulur sedikit lah. Kita kalau sudah dewasa itu dia sudah pikir, udahlah, anggap biasa saja kawan itu yang muluk, tidak biasa. Itu artinya sudah dewasa berpikir, bertindak. Kematangan, ya kematangan emosional. Kalau ada teman yang muluk, ya biarkan saja. Karena itu pun mulut kita ini dipertunjukkan kepada Tuhan, bukan kepada sesama. Apapun yang kita temukan, udah cuek saja, ya. Karena dia mengucap kita. Kita jangan terlibat, tidak melibatkan diri ke hal-hal yang jelek. Itu artinya kematangan pribadi, kematangan emosional. Tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Kematangan emosi. Ya. Oke, next. Ini ada 2 bahasa Inggris. Kemudian sebelum ini kalian ada pernah mengingat saya ini dari kelas 10 ada seorang pelatih disco yang berasal dari Amerika Serikat. Ya kan? Yang bunyinya begini. Growing all is mandatory, growing up is optional. Nah, artinya di bahasa Indonesia itu adalah bertambah umur sudah seharusnya, bertambah umur sudah seharusnya. Namun menjadi dewasa adalah pilihan. Bertambah umur sudah seharusnya, menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Itu menurut pendapat siapa? Manusia. Siapa pendapat siapa? Manusia. Siapa namanya yang pelatih bisbol Amerika? Chili Davis. Ini. Atau balikan dulu kameranya, balikan dulu. ini dari bahasa Inggris, tapi yang tadi punya pendapat punya Chili Davis ya. Ya. Pertama umum sudah soalnya terjadi, tapi dengan manusia salah pilih. Kemudian ada lagi, ada kata di bawah dewasa, sedar. Jadi menunjukkan pada usia seseorang, sedar ya. Kalau mature, lebih mengarah ke kematangan pribadi seseorang. Mature ya, mature. Lebih mengarah ke kematangan pribadi seseorang. Tapi kalau adult atau di situ adult, menurut saya adult itu lebih kepada pribadi, lebih kepada usia. Adult itu lebih kepada usia seseorang. Kalau mature itu lebih kepada kematangan pribadi beserta diri. Dan dua kata-kata ini tentang waktu, kata waktu itu ya. Adult dengan mature. Adult atau mature itu ejaannya ya. Adult mature. Ingat itu. Adult itu lebih ke usia. Kalau mature lebih ke kematangan pribadi. Mature ya. Secara jasmani, secara jasmani telah mencapai usia tertentu. Saya kalian sudah usia 14 atau 15 tahun kan? Tertentu. Kemudian dia mampu untuk berpikir sendiri.
Mungkin kita mampu berpikir sendiri, peserta didik itu sebelum orang lain memberi tahu, dia sudah ada inisiatif. Inisiatif orang yang sudah buat inisiatif ini disebut inisiator. Inisiator artinya dia sebelum orang lain memberi tahu, dia sudah tahu, sudah berpikir positif. Orang belum berpikir positif, dia sudah mendahului. Berani mengambil keputusan dan berani untuk bertanggung jawab. Jelas? Ya. Misalnya ada sedikit gesekan atau perselisihan ya. Tapi karena siswa itu, anak ini menunjukkan tanggung jawab, dia mampu menyelesaikan atau ada solusi. Itu artinya seseorang peserta itu tentu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk orang lain. Tapi kalau dia membiarkan, pasti orang itu tidak bertanggung jawab. Misalnya ada buku teman tadi teman-teman di sini kan dibiarkan dibawa pulang, tadi tidak dibawa ke sana kan. Atau misalnya ada keliru bawa misalnya, ini bukan punyaku. Nanti tukang bilang ini punya siapa? Tanyakan kami ya. Nah, berarti anak tersebut peserta didik tersebut adalah masa bertanggung jawab. Jangan tunggu orang lain apa? Jangan tunggu orang lain apa? Menghakimi atau membuat kita bersalah. Sebelum orang atau sebelum pemilik sesuatu barang itu mencarinya, kita sudah mendahulunya. Misalnya aku punya kita, ini punya kalian, berikan kepada yang punya. Sekaligus ini menunjukkan ada kejujuran pada peserta didik. Jadi kita diminta jujur dalam hal yang kecil. Jangan kita memimpi jujur dalam hal besar yang kecil saja belum dilaksanakan. Ada pemimpin misalnya mau jujur sesuatu hal yang besar, tapi yang kecil tidak jujur. Nah, itu tidak cocok ya. Kita sebenarnya belajar dari hal yang kecil. Memiliki kesadaran dan perhatian akan lingkungan. Kesadaran perhatian lingkungan. Oke. Saya ini kamu. Kita buktikan memiliki kesadaran dan perhatian akan lingkungan. Ambil buku. Ya elah. Ini adalah buku saya Datu. Gimana reaksi dia? Apa? Bagaimana tuh? Bilangnya gimana? Bilangnya gimana? Bilangnya gimana? Bisa bisa. Bilang gimana? Ya, bilang gimana? Ini punya itu ya, betul ya. Oke, memiliki kesadaran dan perhatian akan lingkungan. Oke, next. Coba teman-teman yang boleh. Bagus. Ini langsung loncat. Ada lagi yang di tidak. Ya. Ada 6 fase, 6 tahap proses hidup manusia. Dimulai dari apa? Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Keenam? Yang ketujuh janganlah dihitung misalnya dari tanah. Tanah. Gimana tuh?
seperti hitungan kayak itu bisa asal hitungan bangsa Israel juga yang itu juga kayak sempurna. Jadi secara kultural, secara budaya sama. Kita ada budaya Israel sama dengan sama jadi hitungannya angka 7 sampai 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 tahap proses kehidupan manusia yang dulunya berarti bernafas. Hitungan orang Israel juga itu makanya hari Minggu itu hitungannya 7 hari di dunia memakai itu bukan hanya Indonesia betul tak? Iya 7 hari istilahnya tidak ada orang istilah kalau merah tidak ada kan? Kalaupun itu kebetulan hari apa? Tapi hari Minggu itu sudah ditetapkan oleh dunia. Hari istilah bayi balita itu sebab kalau kita mau hitung potensi manusia itu dari kandungan, oke? Ya. Kalau dihitung sampai 8 tahap fase itu tahap ya. Dalam kandungan, bayi, balita, anak, remaja, dewasa, lansia dan meninggal. Ada 8 fase. Tapi yang 2 ini tidak masukkan. Itu proses hidup manusia. Proses kehidupan manusia. Oke, itu ya. Next, yang terakhir ya. Nah, ini sudah ke terakhir ya. Terakhir ini. Kedewasaan adalah sikap yang sangat penting dimiliki setiap individu. Betul ya. Kalau kita tidak berpikir dewasa, belum tidak dewasa, berarti kita itu masih kanak-kanak atau belum berpikiran secara matang. Jadi yang kamu masuk dia muka kamu kelihatan juga dia muka kelihatan juga dia masuk jangan kok Ada yang perlu ini itu Bel. sini oke ya. Untuk memiliki setiap individu wajib ya, bukan pemaksaan. Kematangan pribadi ini bukan memaksa ya, tetapi wajib. Sebaiknya sikap kekanakan adalah juga tadi ada masalah. Sudah kekanak-kanakan masih menimbulkan banyak masalah. Karena masih cengeng. Ya. Di yang begini di pulauan begini dia apa? Ambil pusing ya. Pulauan begini ambil pusing. Berarti orang itu masih sifat kekanakan. Mau diurut, mau pusing, diurutkan sedikit pusing. Berarti masih kekanakan. Kedewasaan adalah sebuah kondisi diri ya. Sikap yang bisa menyelesaikan banyak masalah dengan baik. Betul. Ya. Kalau artinya porsinya dewasa porsi solusi. Dewasa porsi solusi. Dewasa itu identik dengan solusi. Kalau ada kedewasaan tentu ada solusi. Bahkan kedewasaan bisa mencegah timbulnya masalah dalam dan kehidupan. Iya, mencegah itu artinya sesuatu yang belum terjadi. Tindakan preventif pencegahan. Jadi kalau sudah terjadi itu bukan pencegahan. Kalau orang berpikir tidak dewasa, dia bisa mencegah sesuatu masalah baik kecil maupun besar. Nah, habis. Sama sudah ya. MC.
Terakhir pertemuan kami ya Tuhan, Bapa yang di dalam kami, kami manusia terbatas, tapi kurang maha sempurna, menyempurnakan kegiatan kami dari awal dengan cara. Ya Tuhan, kami mohon agar ini dapat bermanfaat pada persembahan ini, bukan hanya sebatas giliran, dijaga berarti walaupun dan buat mereka, sehingga mereka mau tumbuh dan semakin tumbuh. Dan kepada mantan Bapak Kristus yang mendampingi di saat hidup kemudian ini, Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, selanjutnya kami perlu dengan Tuhan untuk kegiatan berikutnya, Tuhan yang baik berkuasa iman mengintai kami ini. Misalkan maksudnya dan selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.